aku lagi di jalan nih. Kenapa emangnya? Kamu kesini dong, ke tempat biasa kita nongkrong. Oke gas, sekalian ya, pesenin aku kopi biasanya. Oke sip, jangan lama-lama ya. Yudi, kamu mau dengerin ceritaku gak? Tapi aku malu nih. Heleh Vina. Kita tuh udah sahabatan sejak kita masih SD. Aneh gak sih kamu bilang malu kayak gitu? Tapi kali ini beda dari biasanya, Yudi. Oke, cerita aja Vina. Ngapain harus malu woi? Sok cerita. Yudi, aku sekarang ini lagi jatuh cinta, suka sama seseorang. Waduh, kasihan. Kok kasihan sih? Kasihan sama cowok yang kamu suka, Vina. Bisa gak sih kamu serius kali ini? Ih, kamu ya. Sorry. Terus siapa cowok yang ketiban sial itu, Vina? Yudi. Alah, palingan nasibnya bakal sama kayak yang sudah-sudah. Berakhir mengenaskan. Males ah. Ya udah yuk, balik ke kantor. Aku baru dapat klien yang mungkin bakal membuka jalan buat perusahaan kita menjadi nomor 1 di negeri ini. Yudi, seandainya kamu tahu orang yang aku suka dan aku cintai itu adalah kamu. Proyek ini bernilai ratusan triliun, Pak. Dan hanya perusahaan Bapak yang mampu dan pantas untuk mendapatkannya. Saya merasa terhormat, Bapak. Tapi mohon maaf sebelumnya. Perusahaan ini saya bangun berdua bersama sahabat saya yang cantik ini. Dengan darah dan kesusah payahan dari nol, Pak. Bagaimanapun, segala keputusan akhir ada di tangannya. Bagaimana Ibu CEO? Kami mohon, Bu, dengan segala hormat, Ibu menyetujui dan bisa segera menandatangani surat perjanjian kerjasama kita. Kami yakin proyek ini bisa mengantarkan perusahaan Bapak Ibu menjadi yang nomor 1 di negara ini, atau bahkan di level Asia. Baik Pak, saya setuju. Wah, bagus sekali. Mantap Bu. Terima kasih. Perempuan, tahu aja kalau urusan duit mah, apalagi duit gede. Gede? Ya iyalah Yudi. Dan Bu Vina, CEO dari grup naga yang legendaris itu. Wah, baru kali ini aku ketemu mereka langsung. Iya sih, soalnya mereka jarang tampil di depan publik ini. Wah, udah mabuk berat nih cewek. Brodin. Siap, Bos. Bawa nih cewek ke kamar nomor 9 lantai atas. Habis itu tinggalin dia di sana. Cepet. Laksanakan, Bos. Karina. Dasar cewek bego. Mau-maunya dia gua suruh habisin semua minuman yang ada di meja ini. Ya pasti goler lah. Nah, setelah ini gua bakal puas-puasin semalaman sama tuh CEO bego. Nah, begitu rencanaku buat ambil alih perusahaan Karina jadi lebih mudah lagi. Iya Pak. Pulang ke rumah. Ada apa sih Pak? Iya deh, iya, Hendra pulang sekarang. Hah, ada aja nih Pak Tua, pakai nyuruh-nyuruh pulang segala sih. Terus gimana sama rencana gua nih? Pulang aja lah. Vina, ada-ada aja sih pakai acara perayaan ultah di tempat beginian.
Ini di mana ya toiletnya? Hah, mana jauh lagi. Loh. Hendra, jangan tinggalin aku lagi ya. Temenin aku dulu. Aku sayang banget sama kamu. Kamu tuh cinta pertama aku. Mbak, saya bukan Hendra, Mbak. Mbak, Yudi, kamu serius mau nikahin cewek yang baru kamu kenal itu? Iya, Vina, aku serius. Dan harus. Tapi kenapa? Gimana dengan perusahaan yang sudah kita bangun bersama selama ini? Terus gimana dengan aku, Yudi? Vina, aku yakin dengan kapasitasmu sekarang ini, kamu pasti bisa menjalankan grup naga ini seorang diri. Maafkan aku ya, tapi aku harus pergi. Dan mungkin akan menghilang dari riuhnya dunia bisnis ini untuk beberapa waktu. Yudi, Aku percayakan naga grup ini sama kamu. Selamat tinggal, Vina. Yudi, kenapa di saat aku beneran jatuh cinta padamu, justru di saat itu kamu pergi tinggalin aku demi perempuan yang belum pernah kamu kenal? Seandainya kamu tahu, Yudi. Maafkan aku, Vina. Aku terpaksa harus pergi demi mempertanggungjawabkan kekhilafan dosa yang telah aku lakukan. Gak nyangka wanita yang gak ku kenal itu, Karina, telah mengandung anak dariku. Yudi, jika suatu saat kamu harus pulang, pulanglah Yudi. Aku akan menunggumu sampai kapanpun. Semua pintu di sini akan selalu terbuka lebar untukmu. Sudah kubilang, jangan minta yang aneh-aneh tahu. Kamu tuh makin hari makin susah dibilanginnya ya. Karina, dia hanya minta foto keluarga bersama kamu sebagai mamanya. Sebegitu sulitnyakah kamu mengabulkan keinginannya? Yudi, jika bukan gara-gara kamu, hidupku gak bakal serepot ini. Ngerti? Masih untung dulu waktu hamil gak aku gugurin aja nih anak. Astagfirullahaladzim. Karina, Lulu ini hanya minta foto keluarga sama kamu aja. Jangan karena kebencian kamu padaku. Pokoknya aku gak mau kalau orang-orang di luar sana sampai mengetahui kalau aku sudah punya anak. Ngerti? Dan satu lagi yang harus kamu ingat baik-baik, Yudi. Kamu itu tetaplah bukan siapa-siapa di rumah ini, meski kamu berstatus sebagai suami aku. Karina? Apaan sih malam-malam gini? Awas saja kalau gak penting. Maaf Karina, Lulu dari tadi nangis terus. Emang apa urusannya sama aku? Dia pengen tidur sama kamu Karina. Lulu pengen tidur sambil dikelonin kamu mamanya. Hei Yudi, berapa kali harus kubilangin sih? Kamu uruslah tuh anak sendiri. Kenapa harus lipatin aku? Mana sudi aku ngelonin anak haram itu? Kurang kerjaan aja. Kumohon Karina. Kamu masih ingat kesepakatan kita kan? Meski kamu adalah suami sah aku dan Lulu itu anak kandungku, tapi kalian tetaplah bukan siapa-siapa di rumah ini. Ingat, aku mau nikah sama kamu karena kamu adalah ayah dari anak haram itu. Paham? Masih untung aku izinin kalian tinggal di sini. Makin melunjak kamu ya. Astagfirullahaladzim. Karina, ini kita langsung ke kantor kan? Apa? Kamu panggil aku apa tadi? Aduh, maaf Karina, Ibu CEO, maaf, saya kelupaan. Ingat Yudi, saat di kantor jangan sampai kamu kelepasan panggil aku Karina. Kamu masih ingat sama kesepakatan kita kan? Tentu masih ingat Ibu CEO. Sekali lagi maafkan saya.
kita di rumah memang suami istri. Tapi ingat, kamu di kantor hanyalah pegawai rendahan yang bahkan nama kamu gak tercantum dalam daftar kepegawaian di perusahaan. Jadi kamu tetap harus panggil aku Ibu CEO saat kita berada di kantor. Ngerti? Iya, Bu. Ada lagi, kamu harus tutup rapat-rapat semua tentang aku, kamu dan Lulu. Awas aja kalau orang-orang di kantor sampai tahu. Iya, Bu. Nanti sesampainya di kantor, kamu langsung beresin ruanganku. Jangan lupa sediakan coklat hangat seperti biasanya. Aku gak mau saat aku masuk ruanganku berantakan. Baik, Ibu. Nikmat banget coklat hangat buatan Yudi ini. Harus kuakui, meski aku benci banget sama tuh orang, tapi gak ada yang bisa bikin minuman seenak dan senikmat bikinan Yudi ini. Halo? Nah, coba tebak siapa aku? Kalau dengar dari suaranya sih, jangan-jangan kamu Hendra bukan? Masih ingat kamu ya? Apa kabar sayang? Serius ini Hendra? Baik, kabar aku baik. Kamu kemana aja non tahun ini? Banyak yang harus aku ceritain ke kamu. Bisa kita ketemuan? Aku udah kangen banget sama kamu. Bisa Hendra, bisa. Kamu langsung aja ke kantorku sekarang ya. Aku juga udah kangen nih. Aku tunggu ya. Hendra, kemana aja kamu selama ini? Hilang tanpa kabar. Aku tuh kangen tahu. Maafkan aku sayang. Waktu itu aku mendadak ada sesuatu yang mengharuskan aku pergi ke Eropa. Jadi aku gak sempat pamitan sama kamu. Tapi kamu lihat sekarang kan, aku sudah kembali. Syukurlah Hendra. Aku seneng banget dan berharap kita bisa mengulang masa lalu kita. Karena kamu adalah cinta pertamaku. Karina. Astagfirullah. Siapa orang ini? Kenapa mereka berpelukan mesra banget? Karina, apa dia lupa kalau dia masih mempunyai suami? Yudi, dasar gak punya tata krama kamu. Kalau mau masuk tuh ketuk pintu dulu, bego. Tapi ini siapa Karin? Bu CEO. Apa urusannya sama kamu? Keluar kamu. Tadi tuh siapa sayang? Bukan siapa-siapa Hendra. Tadi tuh cuma OB kok. Kamu gimana perkembangan perusahaan keluarga kamu? Karina, sebelumnya aku pengen kenalin kamu dengan seseorang. Seseorang? Siapa sayang? Hai mama. Siapa? Anak siapa ini? Perkenalkan, ini Tobi, anakku. Mama, aku sayang mama. Aku pengen punya mama. Hai Tobi. Kasihan Tobi, dia gak pernah mengenal mamanya sejak dia lahir. Maksud kamu? Iya Karina, mamanya meninggal saat melahirkan Tobi. Dan sepertinya Tobi ini langsung suka begitu dia lihat kamu. Betapa Tobi pengen banget punya mama. Perhatian semuanya. Hari ini aku sebagai CEO perusahaan Jaya Group memperkenalkan kepada kalian semua Bapak Hendra yang akan menjabat sebagai Direktur Teknik di kantor pusat kita yang baru ini. Siapa orang ini? Baru juga muncul sudah menjabat direktur. Seistimewa itukah dia? Wah, dengar-dengar sih Pak Hendra ini dulu cinta pertamanya Ibu CEO. Iya, makanya begitu masuk langsung jadi Pak Direktur aja. Cinta pertama ya. Aku semakin paham meski aku adalah ayah kandung dari anaknya. Di mata Karina, aku dan Lulu ini memang gak pernah ada dalam hidupnya. Kasihan kamu Lulu. Papa, tadi Bu Guru bilang besok ada acara pertemuan guru sama orang tua murid di sekolah. Nah, iya nak, besok Papa pasti akan datang ke sekolah Lulu, oke? Tapi Pak, Lulu pengen Papa datangnya sama Mama. Boleh kan Pak? Iya sayang,
Nanti Papa akan datang ke sekolah Lulu sama Mama. Janji ya, Pak? Insya Allah, nak. Yudi, aku lapar. Bikinin nasi goreng sekarang. Oke, siap. Ditunggu ya. Kamu masih aja kayak dulu, tetap cantik dan menggemaskan. Oh iya, makasih ya sayang untuk hari ini. Jalan-jalan yang seru deh pokoknya. Tobi sampai gak mau pisah sama kamu. Apa sih yang nggak buat kalian? Yang penting bisa bikin Tobi senang. Aku pun juga ikut senang kok. Karina sayang, bisa gak besok pagi kita anterin Tobi untuk masuk hari pertama di sekolahnya? Ya biar Tobi semangat sekolahnya. Maklum, kota ini kan masih terasa asing buat Tobi yang selama ini tinggal di Eropa. Bisa kan? Bisa dong sayang. Aku pasti bisa. Besok langsung aku jemput kalian ya. Karina, maaf. Bukannya besok kita ada pertemuan orang tua murid dengan guru di sekolahnya Lulu? Apaan sih kamu? Siapa juga yang mau datang? Kamu datanglah besok sendiri. Aku gak ada waktu. Tapi Karina, Lulu mintanya... Udah. Karina, nasi gorengnya... Kau makanlah itu sendiri. Jadi hilang selera makan gara-gara kamu. Aku semakin yakin Karina memang tak pernah peduli dengan keberadaan aku dan Lulu. 6 tahun Karina, 6 tahun. Apakah kami memang harus pergi dari kehidupan kamu? Papa, kenapa sih Mama marah-marah terus sama Lulu sama Papa? Mama gak sayang kita ya, Pak? Mama tuh lagi capek karena lagi banyak kerjaan, sayang. Tapi kok Mama gak pernah peluk Lulu? Lulu kan jadi sedih, Pak. Baiklah Lulu, biar Lulu gak sedih lagi, terus Mama juga gak marah-marah lagi. Gimana kalau misalnya Papa sama Lulu pindah, pergi dari sini, jauh dari Mama? Tapi Pak, Lulu sayang banget sama Mama. Lulu masih pengen peluk Mama. Oke Lulu, kita kasih Mama waktu ya. Semoga Mama bisa berubah dan sayang sama Lulu. Oke, Papa. Baiklah Karina, demi Lulu, aku kasih kamu kesempatan 3 air mata terakhir. Ya, 3 kali air mata yang keluar dari tangisan Lulu yang disebabkan olehmu. Dan setelah itu, kami akan pergi jauh dari kehidupan kamu. Halo, apa semua berkas sudah siap? Sudah Pak, tapi apa Bapak sudah yakin untuk bercerai? Padahal Bapak kan sangat mencintai Ibu Karina. Kau siapkan saja semua, lebih cepat lebih baik. Baik Pak, segera dilaksanakan. Papa, Mama kemana, Pak? Kok gak kesini? Lulu, Mama masih ada kerjaan di kantornya. Mungkin bentar lagi datang kok. Ya udah yuk, masuk. Pak, ternyata Mama udah datang. Hah? Mana? Mama, ternyata Mama udah datang. Lulu, ngapain kamu ada di sini? Ini kan sekolahnya Lulu. Keterlaluan kamu Karina. Sekolah anak sendiri aja kamu gak tahu. Sebegitu gak adakah Lulu di hati kamu? Lulu, jangan panggil aku Mama. Berapa kali harus ku bilang sih? Maaf, Tante. Maafin Lulu. Hei, kamu siapa? Sana, jangan deket-deket. Ini mamaku tahu. Yuk Lulu, kita duduk di sebelah sana yuk. Iya, Papa. Karina, bukannya datang ke sekolah buat nemenin Lulu, malah datang sebagai wali dari anak orang lain. Keterlaluan kamu. Air mata pertama Lulu sudah jatuh. Kamu masih punya 2 kesempatan lagi. Ya, 2 kesempatan. Mama, Lulu ada tugas sekolah buat gambar keluarga kita.
Boleh Kak, Lulu gambarin Mama sama Papa sama Lulu. Apaan sih kamu Lulu? Kamu buat aja sendiri, kan bisa. Lagian udah berapa kali ku bilang, jangan panggil aku Mama, panggil Tante. Maafkan Lulu Tante. Lulu, jangan sedih ya nak. Sini, Papa bantu bikin gambarnya. Papa, kenapa sih Mama benci sama Lulu? Karina, air mata Lulu yang kedua sudah kamu jatuhkan. Kamu hanya mempunyai satu air mata terakhir sebelum kami pergi dan menghilang dari kehidupan kamu. Lulu, ayo bangun nak. Udah waktunya kita berangkat ke sekolah. Lulu, ayo nak bangun. Ntar terlambat loh ke sekolahnya. Astagfirullah. Lulu, badan kamu panas sekali ini. Gimana ini? Aku harus cepat-cepat bawa Lulu ke rumah sakit. Putri Bapak mengalami penurunan kondisi mental pada anak, sehingga mempengaruhi daya tahan tubuh yang menyebabkan Putri Bapak jadi sakit seperti ini. Apa itu sesuatu yang gawat, dokter? Bisa jadi, Pak, jika ini dibiarkan berlarut-larut. Maaf sebelumnya, Pak. Apakah akhir-akhir ini putrinya sering menangis karena sesuatu? Atau sering dimarahin mungkin? Lulu, maafkan Papa ya nak. Gara-gara ketidakmampuan Papa untuk melunakkan hati mamamu, Lulu jadi sakit seperti ini. Yuti, mana coklat hangatnya? Kok gak ada di mejaku? Ini Karina, aku sekarang masih di rumah sakit nungguin Lulu. Ngapain kamu di rumah sakit? Jangan cengeng kamu. Sakit dikit aja udah ke rumah sakit. Bukan aku Karina, tapi... Aku gak mau tahu. Pokoknya kalau dalam 10 menit kamu gak datang sama coklat hangatnya, lihat aja nanti. Yuti, kamu tuh gak bakal bisa menolak semua perintah dan keinginanku, karena kamu gak bisa hidup tanpa aku. Lihat aja, dalam 10 menit kamu pasti akan muncul dari balik pintu dengan membawakanku segelas coklat hangat kesukaanku. Hihi. Nah, apa aku bilang? Yuti, dasar laki-laki tolol, masuk. Hai Karina sayang. Diminum ya. Ini aku bikinin khusus buat kamu. Biar makin semangat kerjamu hari ini. Hendra, kok kamu yang anterin minuman? Bukannya... Kenapa Karina? Ini sengaja loh aku yang anterin. Sekalian biar aku bisa ketemu kamu. Udah kangen juga. Ini minuman apa, Hendra? Loh, itu kopi susu Karina yang aku bikin spesial buat kamu. Bahkan Hendra yang ku kenal jauh hari sebelum aku kenal Yuti tak tahu sedikit pun kalau aku tuh alergi minum kopi. Karina, itu jangan diminum ya. Emang kenapa? Suka-suka aku dong, mau minum apa? Kamu kan alergi dan gak bisa minum kopi. Kamu minum coklat hangat ini aja ya. Kamu kenapa sayang? Hendra, bisa gak aku minta tolong? Bisa dong sayang. Minta tolong apa tuh? Kamu tolong tinggalin aku sendiri dulu. Kenapa Karina? Bukannya tadi kamu bilang kalau kamu masih kangen sama aku? Please Hendra, aku pengen sendiri. Bisa kan? Oke. Aku tinggal ya. Ntar kalau ada apa-apa... Hendra, please. Baiklah sayang. Wah, ada apa nih si Karina kok tumben-tumbenan jutek dan ketus sama aku? Ini gak bisa dibiarin. Tadi Yudi bilang kalau dia lagi di rumah sakit. Biasanya kalau dia sakit sih
cukup minum obat dan istirahat di rumah. Jangan-jangan kali ini sakitnya lebih parah dari biasanya, sehingga mengharuskan dia ke rumah sakit. Aku harus telepon dia buat memastikan. Karina, gawat. Ini benar-benar gawat. Ada apa, Hendra? Tobi, Karina, Tobi. Sesuatu terjadi sama Tobi. Dan sekarang dia ada di rumah sakit. Lulu, gimana sekarang keadaan Lulu? Udah baik kan? Alhamdulillah, Papa. Lulu udah mendingan nih. Syukurlah nak, Lulu tuh harus selalu sehat dong. Biar hari ini kita bisa segera pulang. Tapi, Pa, Kenapa sayang? kok Mama gak nungguin Lulu? Kan Lulu lagi sakit. Apa Mama udah gak peduli lagi sama Lulu ya, Pa? Nah Lulu, gimana kalau kita kasih Mama kesempatan terakhir? Oke, Papa. Kalau beneran Mama gak kesini jenguin Lulu, kita pergi aja dari sini ya, Pa. Biar Lulu gak sedih lagi karena Mama. Lulu udah ikhlas kok kalau Mama gak sayang Lulu. Lulu, Yudi, Lulu, ngapain kalian ada di sini? Mama! Kamu kenapa, Lulu? Karina, ruangan Tobi bukan di sini, tapi ada di sebelah. Yuk, kita ke sana sekarang. Kasihan dia dari tadi panggil-panggil kamu. Yuk. saat kamu melangkah keluar dari ruangan ini, di saat itu juga kamu telah kehilangan kami, Karina. Setelah ini, kami akan pergi jauh darimu dan tak akan pernah kembali. Halo, sudah kamu siapkan semuanya? Sudah, Pak. Tinggal menunggu instruksi dari Bapak selanjutnya. Segera kirimkan ke alamat Bu Karina langsung. Siap, Pak. Segera dilaksanakan. Karina, aku dan Lulu pamit. Semoga dengan kepergian aku dan Lulu bisa membuatmu bahagia dan menjadi keluarga seutuhnya bersama cinta pertamamu. Yudi, Vina? akhirnya kamu kembali lagi, Yudi. Setelah 6 tahun lamanya. Gak kerasa udah sore aja nih. Capek juga hari ini, banyak kerjaan. Sayang, termalam jadi kan acara jalan-jalannya? Tobi udah gak sabar nih buat seru-seruan lagi sama kamu. Iya, nanti ya. Aku pulang dulu buat prepare. Oke, ntar aku jemput ya. Hari ini kenapa ya? Entah, saat aku dengar suara Hendra, serasa enek dan males banget rasanya, sumpah. Mungkin ini karena aku capek aja kali ya. Ya udahlah. Yudi, segera siapin air hangat. Aku mau mandi. Habis itu bikinin coklat hangatnya. Aku capek banget hari ini. Oh iya, jangan lupa siapin juga bajuku. Aku mau shopping jalan sama Pak Hendra. Yudi? Yudi, udah berani acuin aku ya sekarang? Kurang ajar bener sih. Biasanya sekali panggil udah datang. Awas kamu ya. Yudi, aku lagi gak pengen bercanda. Mungkin dia ada di kamarnya. Kamu ingat baik-baik, meski kita suami istri, jangan pernah sekalipun kamu berani masuk ke kamarku. Karena aku pun gak akan pernah masuk ke kamar kamu. Ngerti? Najis tahu? Yudi? Kosong. Kemana Yudi sama Lulu ya? Emang bener-bener ya? Yudi, kamu udah bikin aku sangat marah. Awas kamu, Yudi. Nomor telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kurang ajar. Berani bener kamu blokir nomorku. Ih.
Ini bukannya gambar Lulu. Lulu, kenapa dadaku jadi sesak saat melihat gambar-gambar ini ya? Kalau kupikir dan kuingat lagi, aku memang gak pernah perhatian sama Lulu. Padahal kan Lulu itu anak kandungku sendiri. Tapi kenapa justru aku perhatian sama Tobi yang bukan anakku? Yuti juga. Setelah ini sekalian deh aku mau ajakin mereka jalan-jalan biar mereka surprise dan senang. Tapi kemana mereka ya? Lulu? Yuti? Nah, Lulu pengen kemana lagi sayang? Lulu gak tahu tante. Soalnya Lulu belum pernah jalan-jalan jauh. Biasanya Lulu jalan-jalannya ke taman dekat rumah sama papa. Gimana kalau kita sekarang jalan-jalan sampai puas? Terserah, Lulu yang tentuin. Biar tante sama papa ngikut aja sama Lulu. Iya tante, Lulu pengen jalan-jalan ke taman sambil makan es krim coklat, boleh? Oke bos, perintah siap dilaksanakan. Vina, terima kasih ya. Kamu masih mau membuka pintu buatku dan Lulu untuk kembali. Ngapain sih harus bilang kayak gitu? Aku ngerasa memang disinilah rumah kamu, tempat kamu pulang dan kembali. Grup Naga dan semua yang ada sekarang adalah punya kamu juga. Dan tentang Lulu, aku udah sayang banget sama dia sejak pertama kali aku melihatnya. Vina, sekali lagi terima kasih ya. Aku bahagia banget Yuti, kamu udah kembali. Hampir jam 7 malam, Yuti sama Lulu kok belum juga pulang? Kemana mereka ya? Jangan-jangan mereka pergi dari rumah ini. Gak mungkin, Yuti tuh terlalu cinta dan sayang sama aku. Gak mungkin, padahal aku pengen kasih surprise buat Lulu ngajakin jalan-jalan. Nah, itu pasti mereka. Yuti, Lulu, kalian kemana aja sih? Hai sayang. Kok kalian? Ada apa kesini? Loh, kan aku udah janji mau jemput kamu. Kita kan mau jalan-jalan seru malam ini. Oh, iya. Gimana? Udah siap kan? Yuk, berangkat. Bentar Hendra, aku masih nunggu Yuti sama Lulu. Aku pengen ngajakin mereka juga. Maksud kamu si Obe sama anaknya itu? Come on, Karina. Ngapain juga ngajakin si Obe miskin sama anaknya itu? Ntar gangguin jalan-jalan seru kita lagi. Iya, Mama. Tapi gak suka lihat mereka. Ntar ketularan miskin, Mama. Hendra, ajarin anak kamu sopan santun ya. Kenapa, Karina? Kok tiba-tiba kamu berubah gini? Belain si Obe sama anaknya pula. Padahal biasanya... Hendra, orang yang kalian bilang Obe miskin sama anaknya, mereka itu adalah suami dan anakku. Ngerti? Jadi jaga mulut kalian. Apa? Suami? Anak? Tapi selama ini kamu bilang mereka cuma... Udah. Pokoknya aku gak akan pergi tanpa Yuti dan Lulu. Atau kita gak usah pergi sekalian. Tapi sayang... Please Hendra, aku udah menikah. Aku udah punya suami. Jadi tolong, jangan panggil aku sayang-sayang. Kamu juga, jangan panggil aku mama. Karena aku memang bukan mama kamu. Ingat ya. Halo asisten Rani, ada apa telepon malam-malam gini? Bu, gawat Bu. Iya, ada apa? Tadi waktu saya kerjain laporan bulanan keuangan perusahaan, terindikasi ada penyelewengan dana besar-besaran Bu. Gimana? Penyelewengan dana? Kamu segera atasi dong. Masa gitu aja gak bisa? Tapi Bu, kenapa asisten Rani? Masalahnya ini transaksi dana keluar Bu, senilai hampir 10 miliar. Apa? Siapa yang melakukan transaksi keluar sebesar itu? Di sini tertulis atas nama Pak Hendra Bu, direktur teknik kita yang baru. Bu, Ibu CEO, apa perlu saya kirimkan filenya sekarang? Iya Rani, kirimkan ke saya sekarang. Ternyata aku selama ini telah melakukan kesalahan besar dalam hidup.
Aku mensia-siakan suami dan anakku sendiri demi orang asing yang justru jelas membawa petaka dalam hidupku. Karina, kamu gak apa-apa? Hendra, kamu harus menjelaskan satu hal sama aku. Penjelasan? Tentang apa, sayang? Jangan panggil aku sayang. Lama-lama ilfil aku dengerinnya. Kamu jelasin sekarang juga tentang file ini. Di situ jelas tertulis kalau kamu telah melakukan penyelewengan dana sebesar 10 miliar. Gini Karina, aku bisa jelasin semuanya. Ternyata sejahat itu kamu sama aku, Hendra. Ternyata ini maksud dari kemunculanmu yang tiba-tiba setelah menghilang selama bertahun-tahun. Karina, maafin aku Karina. Aku khilaf. Kumohon. Cukup. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah lagi kamu muncul di hadapanku. Karena setelah ini, semuanya bakal aku serahkan ke pihak yang berwajib. Karina, please. Maafkan aku, Karina. Bagaimana dengan Tobi? Setidaknya pikirkan nasib Tobi. Pergi kalian dari rumah ini. Pergi. Mama, maafin Papa, Mama. Bodoh, bego, gobloknya aku. Selama ini aku telah mensia-siakan keluarga kecilku yang begitu menginginkan keberadaanku. Lulu, Yudi, maafin aku. Setelah ini aku akan berusaha untuk membahagiakan kalian. Aku tunggu kalian pulang ya. Apa itu? Apa ini? Tidak mungkin. Akta cerai. Yudi, kamu berani menceraikan aku? Aku gak percaya. Kamu selalu mencintai dan menyayangiku kan? Yudi, Lulu, ternyata kalian benar-benar pergi. Baik, aku akan mencari kalian sampai ketemu. Dan aku bersumpah akan membawa kalian kembali pulang ke rumah ini. Ya, harus. Lebih 3 bulan. Selama itu aku belum juga menemukan keberadaan Lulu dan Yudi. Seluruh kota, bahkan sampai keluar kota sudah aku telusuri semua. Tapi Yudi, Lulu, kalian ada di mana? Andai saja waktu bisa diputar kembali, aku pasti tak akan pernah mensia-siakan kalian lagi. Gimana Haris? Aku harap ada berita baik kali ini. Ibu CEO, mungkin Ibu bisa lihat acara live di YouTube akun ofisial dari perusahaan Naga Group sekarang. Di situ terlihat sosok Bapak Yudi yang sedang menghadiri acara tahunan dari Naga Group. Gimana? Menghadiri acara tahunan grup Naga. Oke Haris. Ini beneran Yudi. Iya, itu artinya Yudi sekarang ada di ibu kota seberang. Akhirnya aku bisa menemukanmu sayang. Aku harus segera ke sana untuk menjemput kalian. Yudi, Lulu, tunggu aku ya. Tapi ada kepentingan apa Yudi menghadiri acara tahunan grup Naga? Itu bukannya acara yang hanya bisa dihadiri oleh para CEO kelas dunia ya? Bahkan aku sendiri belum tentu bisa memasuki acara itu. Aku gak peduli. Yang penting sekarang aku harus segera menyusul Lulu dan Yudi ke sana dan membawa mereka pulang.
sekolahnya hari ini? Tadi Bu Guru suka banget pas Lulu tunjukin gambar Lulu. Oh ya? Sini, tunjukin ke Mama. Mama kan juga pengen lihat dong. Wah, bagus banget Lulu gambar kamu. Mama jadi terharu nih. Terima kasih Mama. Sama-sama sayang. Nah, karena Lulu udah bikin gambar yang bagus, gimana kalau sekarang kita jalan-jalan? Kemana aja deh yang Lulu mau? Emang boleh, Pak? Boleh dong sayang. Ya udah yuk, berangkat. Yudi. Yudi, akhirnya aku menemukan kalian. Selama ini aku sudah mencari kalian kemanapun tempat. Ada perlu apa kamu mencari kami, Karina? Seingatku, aku dan Lulu tidak membawa satupun barang berharga dari rumah kamu, selain pakaian kami sendiri. Bukan itu Yudi. Tujuan aku mencari kalian adalah untuk membawa kalian kembali pulang bersamaku. Yudi, Lulu, mari kita pulang. Maafin aku yang selama ini sudah mensia-siakan kalian. Aku memang jahat, tak punya perasaan, dan selalu menyakiti kalian. Aku berjanji, setelah ini aku akan membahagiakan kalian. Karina, kemana saja kamu selama 6 tahun ini? Di saat kita bersama dan di saat kami mengharapkan kehadiranmu, kamu tak pernah ada dan bahkan menganggap kami adalah pengganggu hidupmu. Yudi, aku mohon, kembalilah pulang. Maafkan aku, Yudi. Tapi maaf Karina, kita sudah berakhir. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Kita sudah bercerai. Dan sekarang aku harap kamu pulang. Yudi, aku mohon. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu itu adalah seorang CEO yang terhormat. Yudi, aku mohon Yudi, beri kesempatan aku sekali lagi. Aku gak akan pulang sebelum bisa membawa kalian bersamaku. Karina, lepaskan, tolong. Enggak Yudi, aku mohon. Pulanglah kalian bersamaku. Yudi, Lulu, kalian masuklah dulu ke mobil, biar aku bicara berdua sama dia. Yudi, Lulu, kamu siapa? Jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Aku Vina, dan aku tidak bermaksud mencampuri urusan rumah tangga kalian. Tolong, beri kesempatan mereka, terutama Lulu, untuk merasakan kebahagiaan yang selama ini belum pernah Mbak berikan. Kamu gak ada hak melarang aku untuk bertemu anakku. Anakmu? Sejak kapan? Kalau memang benar dia anak kamu, kapan terakhir kali kamu temenin dia jalan-jalan? Kapan terakhir kali kamu temenin dan jemput dia ke sekolah? Kapan terakhir kali kamu memeluknya? Hah? Kapan? Sudahlah. Aku mohon setelah ini kamu jangan ganggu mereka lagi. Biarkan mereka bahagia di sini. Kalau memang kamu beneran sayang sama mereka. Tapi, hei, tunggu! Yudi, Lulu, aku gak akan menyerah sebelum aku bisa membawa kalian pulang. Papa, itu tadi tante ya? Kok tiba-tiba ada di sini, Pak? Lulu takut, Pak, sama tante. Takut dimarah-marahin lagi. Lulu, jangan takut ya sayang. Gak ada yang marahin Lulu. Oh iya, itu tadi mama nak. Kok Lulu panggil tante? Gak boleh gitu ya nak. Bagaimanapun juga dia itu tetap mama Lulu. Tapi Pak, Lulu gak dibolehin panggil mama. Lulu takut dimarahin lagi kalau panggil mama. Papa, Mama, jangan jauh-jauh ya Lulu mainnya. Iya Mama. Lucu banget ya tuh anak, gemesin. Seneng banget akhirnya dia panggil aku Mama. Seandainya saja aku bisa jadi mamanya beneran ya. Kenapa? Kamu gak suka? Bukan gitu Vina, tapi... Yudi, ada suatu hal penting yang mau aku tanyakan sama kamu. Apa itu? Mungkin ini adalah saat yang tepat
untuk kasih tahu ke Yudi tentang semua perasaanku ke dia selama ini. Vina, kok malah diem? Kamu mau ngomong apa? Yudi, sebenarnya selama ini aku tuh... Yudi. Hah, kamu lagi Karina. Bukannya aku sudah memintamu untuk tidak menemui kami lagi? Yudi, apakah benar-benar sudah gak ada lagi kesempatan kedua itu buat aku? Karina, kenapa? Kenapa kamu masih bersikeras seperti ini? Mengingat betapa benci dan muaknya dulu kamu sama kami. Yudi, beri aku kesempatan sekali aja untuk membuktikan kesungguhanku. Ini Yudi, aku sudah berbelanja. Aku ingin... Tante! Lulu, ini Mama, Nak. Tante kok di sini? Jangan marah-marahin Papa lagi, Tante. Kasihan Papa. Papa sama Lulu kan udah gak gangguin Tante lagi. Lulu, kok Lulu panggil Mama Tante? Ini kan Mama, sayang. Lulu kan gak boleh panggil Mama. Ntar dimarahin lagi kalau panggil Mama. Lulu takut. Lihat Karina, ini adalah akibat dari ulah kamu sendiri terhadap Lulu selama ini. Kamu lihat sendiri, hanya karena anak dari laki-laki cinta pertamamu, begitu entengnya kamu membuang anak kamu sendiri, menghancurkan semua harapan Lulu sama kamu. Tapi Yudi, aku sudah berubah dan aku sudah membuang Hendra jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan aku jamin dia gak akan mengganggu hidup kita lagi. Kamu tahu, aku sudah gak peduli. Yudi, Lulu, tunggu. Apalagi Karina, sudahlah, semakin kamu berupaya seperti ini, semakin itu membuat aku membencimu. Percayalah. Yudi, aku gak akan menyalahkan kamu atas itu semua. Tapi kumohon, Yudi, Lulu, aku sudah berbelanja tadi buat kalian. Aku ingin makan bersama kalian. Aku akan masak makanan kesukaan kalian. Ya, kumohon Yudi, Lulu. Bagaimana Lulu? Apa Lulu mau? Papa ikut aja sama Lulu. Mama mohon, Nak. Mama pengen banget masakin buat Lulu. Oke, Papa. Lulu mau. Beneran, Lulu? Terima kasih ya, sayang. Lulu, serius ini gambar Lulu semua? Iya, Mama. Wah, bagus banget, Lulu. Mama Vina mau dong digambarin sama Lulu juga. Beneran? Mama mau digambarin? Iya. Oke, nanti Lulu gambarin sama Papa juga ya. Lulu, betapa besar penyesalanku jika teringat semua perlakuanku sama kamu, Nak. Maafin Mama ya. Makanan sudah siap. Yuk, mari makan. Nah, Lulu mau yang mana? Biar Mama ambilin ya, sayang. Hah, ini Nak. Pasti Lulu suka. Yudi, kenapa? Karina, gimana sih kamu ini? Apa kamu mau bikin Lulu celaka? Hah? Aku... Astagfirullah Karina. Bahkan Lulu yang alergi dan gak bisa makan udang pun kamu gak tahu. Kamu gak ingat dulu Lulu pernah masuk ICU gara-gara alergi makan udang? Hah, sudahlah Karina. Lebih baik kamu pulang sajalah. Yudi, maafkan aku. Kumohon, bukannya dulu kamu sangat menyayangi dan mencintai aku, Yudi. Aku yakin semua rasa sayang dan cinta itu pasti masih ada buatku. Please Yudi, aku gak mau pulang. Aku gak bisa hidup tanpa kalian. Bukan. Kamu bukan gak bisa hidup tanpa kami.
Tapi kamu hanya gak terbiasa saja melihat rumahmu tanpa adanya kami yang bisa kamu jadikan sasaran kemarahanmu di saat kamu sedang suntuk. Gak terbiasa melihat rumah tanpa adanya kami yang selalu menyambutmu dengan senyuman meski kamu gak pernah menghiraukan kami. Tapi Yudi, aku mencintai dan menyayangi kamu, dan aku menyadarinya saat kalian sudah... Tapi aku sudah gak punya rasa itu lagi, Karina. Sudahlah, Karina. Aku harap kamu mengerti dan bisa melepaskan kami dengan ikhlas. Tentang Lulu, selamanya dia tetap anak kamu. Tapi untuk sementara, tolong beri dia waktu hingga nanti saatnya dia mau menerimamu kembali. Bagaimana Ibu Vina? Apakah ukuran dari baju pengantin sudah pas dan nyaman buat Ibu? Gimana menurut kamu, sayang? Yudi, itu pasti Papa terheran-heran sama cantiknya Mama Vina yang kayak bidadari. Lulu ya, jangan gitu dong sayang. Tuh lihat, Papa jadi makin merah mukanya. Hore, Papa mau nikah sama Mama Vina. Lulu senang banget. Habis ini Lulu punya adik. Asik. Bus, ini enak ya. Lulu. Pemirsa, berita besar bahagia datang dari CEO pendiri perusahaan Naga Group, Yudi Nagaswara dan Vina Salim, yang akan melangsungkan pernikahan terbesar. Gimana? Yudi Nagaswara, CEO perusahaan Naga Group, menikah? Gak mungkin. Pasti itu kebetulan aja nama mereka sama. Lagian Yudi selama ini kan hanyalah seorang suami rumahan yang gak ada pekerjaan. Itu bukannya memang Yudi? Atau memang mirip aja? Tapi kalau memang itu beneran Yudi, itu artinya selama ini suamiku adalah CEO Grup Naga, perusahaan raksasa yang telah mengakuisisi perusahaanku selama ini. Aku harus menemui Yudi buat memastikan kebenarannya. Hai Karina sayang, ketemu lagi kita. Hendra? Akhirnya nikah juga kita ya. Bahagia banget rasanya. Gak nyangka ya. Padahal kita tuh sahabatan sejak kita masih SD. Ternyata ujung-ujungnya malah nikah. Iya juga ya. Emang sih jodoh itu gak ada yang tahu. Ya? Yudi. Kamu Karina, ada apa? Bukannya kita sudah sepakat untuk... Yudi, kumohon. Aku pengen ketemu kamu, Yudi. Sekali ini saja. Tapi Karina, maaf. Aku gak bisa. Sebentar lagi aku akan menikah. Dan aku harus menghormati wanita yang aku nikahi. Aku tahu, Yudi. Tapi aku mohon, sekali ini saja. Aku ingin ketemu kamu untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah ini, aku janji gak akan mengganggu kamu lagi. Selamanya. Temui dia. Baiklah. Tapi ini yang terakhir kalinya. Yudi, makasih ya sayang. Baiklah. Setelah ini aku akan kirim alamat tempat kita ketemuan lewat WA ya. Vina, kenapa kamu izinin aku buat ketemu dia sih? Yudi, aku rasa dia gak akan berhenti untuk berusaha menemui kamu. Mungkin dengan kamu temui dia kali ini, aku berharap ini bisa menyelesaikan segalanya di antara kalian. Ada apa sebenarnya Karina begitu ingin bertemu denganku? Aneh aja sih. Tapi, gas lah.
Semoga ini yang terakhir kalinya. Loh, ini kan hotel dan nightclub tempat pertama kali aku dan Karina ketemu. Ngapain juga Karina ngajakin ketemuan di sana? Sepertinya ini ruangan yang dimaksud Karina. Tapi ngapain harus di kamar hotel sih? Dan ini bukannya kamar yang dulu waktu aku dan Karina gak sengaja ketemu? Karina? Yudi, aku rindu. Aku kangen banget sama kamu, sayang. Karina, lepasin. Jangan, Karina. Yudi, aku yakin kamu masih menginginkan aku. Kamu ingat kan, selama 6 tahun pernikahan kita, aku tak pernah mau kamu sentuh. Mungkin karena itulah kamu pergi ninggalin aku. Dengan begini, kamu pasti mau kembali padaku, Yudi. Apa-apaan ini, Karina? Selama 6 tahun kita menikah, kamu tak pernah mau kusentuh. Dan justru di saat kita sudah bercerai seperti ini, kamu malah menginginkannya. Kamu mengejekku, hah? Yudi, jangan pergi. Apalagi Karina, sudah tak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Selain hubunganmu dengan Lulu, kita sudah selesai. Tapi Yudi, kenapa selama kita menikah, kamu gak pernah mengungkapkan siapa kamu sebenarnya? Apa maksud kamu, Karina? Aku sudah tahu siapa kamu, Yudi. Aku sudah tahu bahwa suamiku selama ini adalah CEO dari Grup Naga, perusahaan raksasa nomor 1 di Asia. Kenapa, Yudi? Kenapa kamu harus merahasiakan itu semua dariku? Sudahlah, Karina. Menurutku itu semua sudah gak penting lagi. Selamat tinggal. Satu lagi, Yudi. Apakah aku boleh datang ke acara pernikahan kamu? Di sana ada Lulu, anak kamu juga. Apapun itu, aku gak punya alasan untuk melarangmu datang. Jika kamu berkenan, silakan datang sebagai undangan khusus keluarga. Please Karina, aku sudah berubah. Aku bukanlah Hendra yang kemarin. Dan maksud kedatanganku ke sini adalah untuk menebus semua kesalahanku sama kamu. Sekaligus, aku akan mengembalikan semua uang yang telah aku ambil dari perusahaan kamu. Maksud kamu? Aku saat ini berusaha untuk melobi Naga Group agar mau menginvestasikan dana ke perusahaan tempat aku bekerja saat ini. Jika berhasil, maka aku bisa mendapatkan masukan dana dan bisa mengembalikan uangmu saat itu juga. Gimana? Terus, apa hubungannya sama aku, Hendra? Besok mantan suami kamu yang CEO Grup Naga itu akan menikah. Kamu sebagai ibu dari anaknya pasti diundang kan? Tolong Karina, ajak aku juga biar aku bisa bertemu dengan CEO Grup Naga. Itu gak mungkin, Hendra. Gak mungkin. Kenapa sayang? Kebencian Yudi padaku akibat perlakuanku ke dia selama ini cukup membuat aku tahu diri untuk tidak datang ke acara pernikahannya. Come on Karina, please tolong aku. Apa kamu gak pengen uang perusahaan kamu kembali? Dan juga setelah rencana ini berhasil, aku berjanji akan bahagiain kamu Karina. Demi masa lalu kita. Sedikit lagi rencana balas dendamku pasti berhasil. Yudi, gara-gara kamu, Karina membuang aku seperti sampah gak guna. Dan kesempatanku untuk mengambil alih perusahaan si Karina tolol jadi gagal total. Bangsat kamu Yudi, lihat saja.
begitu aku berhasil masuk ke acara pesta pernikahanmu, aku bakal habisi kamu. Kalau kamu mati, maka gak ada lagi yang bisa mengambil perhatian Karina lagi selain aku. Pemirsa, detik-detik pernikahan antara dua legendaris pendiri grup naga perusahaan raksasa nomor 1 di Asia, Yudi Nagaswara dan Vina Salim, semakin dekat. Yudi, jika aku teringat saat Karina mengusir dan mencampakkan aku macam sampah, di saat itu kemarahanku dan rasa ingin menghabisimu semakin tak tertahan lagi. Dulu, di saat aku pergi, di saat itu pula kamu justru datang dan dengan leluasa kau ambil Karina dariku. Lalu sekarang, gara-gara kamu juga, Karina sibuk mengejarmu dan mengacuhkan aku. Kamu harus mati, Yudi. Aku akan bikin pernikahan mewahmu ini menjadi pernikahan berdarah dalam sejarah. Sebenarnya, aku gak rela kamu menikah dengan orang lain, Yudi. Hingga detik ini, penyesalanku seperti gak ada habisnya. Begitu bodoh dan tololnya aku yang sudah mensia-siakan kamu. Di balik sosok sederhana, suami rumahan yang gak punya pekerjaan, ternyata kamu adalah orang besar dan terkemuka di dunia bisnis di Asia ini. Ya? Hai sayang, aku sudah di depan rumah kamu nih. Kamu sudah siap kan? Oke Hendra, aku turun sekarang. Wah, ini baru yang dinamakan pesta pernikahan CEO kelas dunia. Benar-benar mewah dan kulihat semua tamu undangan semuanya bukan orang sembarangan. Iya Hendra, mulai dari kalangan selebritis sampai para pengusaha kelas atas. Semuanya pada datang. Karina, ingat kan? Jangan lupa pertemukan aku nanti dengan mantan suami kamu itu ya. Kalau nanti sesuai rencana, pasti bukan suatu hal yang sulit untuk menghabisi si Yudi. Lulu di mana ya? Kok gak kelihatan? Akhir-akhir ini aku selalu kangen sama dia. Sayang, kapan acaranya dimulai nih? Mana pengantinnya belum juga kelihatan. Sabar Hendra, kalau menurut jadwal sih, resepsi akan dimulai tepat jam 8. Itu artinya 5 menit lagi kan? Mohon perhatiannya para hadirin. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 8, maka sebentar lagi acara resepsi akan segera dimulai. Dan inilah dia pengantin kita malam ini, Bapak Yudi Nagaswara dan Ibu Vina Salim beserta putri tercinta adik cilik Lulu. Yudi, Lulu. Aku baru sadar, ternyata betapa ganteng dan gagahnya kamu. Kenapa aku gak melihat itu sedari dulu di saat kita bersama, Yudi? Dan juga hati ini masih saja terasa sakit melihat kebahagiaan kalian malam ini. Nah, Yudi sudah muncul. Tinggal gimana cara aku bisa ambil posisi lebih dekat. Selamat malam para undangan yang terhormat. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami sekeluarga dari para undangan yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu datang mengundang kami. Hendra, mau kemana kamu? Di acara resepsi pernikahan saya dengan Ibu Vina. Sekali lagi, terima kasih.
Yudi. Ada apa ini? Hendra, apa-apaan kamu? Diam kamu, Karina. Kamu masih ingat aku kan? Bukannya kamu Hendra? Iya, betul sekali, bos. Ternyata aku yang bukan siapa-siapa ini masih ada dalam memori ingatan Bapak CEO yang terhormat. Maaf, tapi kenapa? Kesalahan apa yang membuat Anda tiba-tiba menodongkan pistol? Gak usah berlagak bodoh, anjing. Kamu, gara-gara kamu, semua rencanaku jadi hancur, berantakan, dan sia-sia. Rencana? Ya, rencanaku untuk mendapatkan Karina si CEO tolol itu, sehingga memudahkan jalanku untuk mengambil alih perusahaannya yang tinggal sedikit lagi jadi milikku. Hendra, ternyata sejahat itu kamu sama aku. Kamu diam, Karina. Atau kamu mau pudar juga? Hah? Terus apa hubungannya sama aku? Nah, asal kamu tahu, gara-gara kamu, sekarang Karina malah membuangku seperti sampah. Tak menghiraukan aku lagi karena sibuk mengejarmu. Paham? Dan sekarang, mati kamu. Yudi, sayangku, maafkan aku. Aku menyayangi kalian. Karina? Apa? Karina? Tidak. Kenapa kamu tidak? Keamanan, tangkap orang ini dan bawa ke pihak yang berwajib. Yang lain, hei, panggil ambulan ke sini cepat. Siap, Bapak CEO. Karina, maafkan aku, sayang. Jangan mati, Karina. Tidak. Lulu, akhirnya Lulu panggil Mama lagi. Mama bahagia banget dengarnya, Nak. Mbak, bertahan, Mbak. Kita ke rumah sakit. Bertahanlah, Mbakmu ya. Istrinya Yudi. Kamu cantik banget malam ini. Aku titip anakku dan Yudi ya. Jaga mereka.